Untuk warga Jakarta atau yang berkendaraan pribadi Jakarta, bersiaplah. Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah membuat pengumuman yaitu menaikkan tarif parkir bagi golongan mampu. Selain parkir, Jakarta juga akan menerapkan ERP atau sistem jalan berbayar yang sudah lama menjadi kajian. Simak selengkapnya dalam Garis Batas. Jakarta siap-siap parkir mahal jalan berbayar. Mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan parkir kebijakan secara profesional. Pemirsa, bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta, berapa ongkos yang harus Anda keluarkan untuk memarkirkan kendaraan Anda? Rp2.000 atau Rp5.000? Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana untuk menaikkan tarif parkir dan juga menerapkan jalan berbayar atau ERP yang nantinya dana ini akan masuk ke pemerintah daerah lalu dimanfaatkan untuk subsidi ke transportasi umum khususnya ke beberapa golongan yang nantinya akan digratiskan untuk naik transportasi umum dengan tujuan kenaikan harga parkir ini juga diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat yang tadinya lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi nanti akan beralih menggunakan moda transportasi publik yang tersedia di Jakarta mulai dari Transjakarta, KRL, MRT maupun LRT yang sudah tersedia dan terintegrasi di beberapa wilayah di Jakarta. Namun, mungkinkah program atau wacana ini diterapkan di Jakarta? Kami akan mengajak Anda untuk menanyakan langsung kepada beberapa stakeholder terkait termasuk juga Pemprov DKI Jakarta, DPRD, hingga tanggapan masyarakat apakah ini akan efektif dilakukan dengan menaikkan tarif parkir atau justru masyarakat akan merasa keberatan jika tarif untuk memarkirkan kendaraannya dinaikkan dari harga yang sebelumnya sudah beredar di masyarakat. Untuk itu ikuti saya. Kemacetan masih menjadi masalah yang melilit Jakarta. Kendaraan-kendaraan pribadi, terutama mobil, masih mendominasi lajur jalanan di hampir semua penjuru Jakarta. Upaya pemerintah mengebut pembangunan transportasi umum di Jakarta dan sekitarnya tampaknya belum bisa mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan. Tidak hanya saat mengaspal, mobil-mobil pribadi juga semakin membuat semrawut jalanan karena kerap parkir sembarangan. Dan inilah ancang-ancang yang akan dijalankan Gubernur Pramono Anung nantinya untuk Jakarta. Yang pertama, mohon maaf bagi orang-orang yang mampu, nanti pelan-pelan parkirnya saya mau naikkan. Yang kedua, saya akan pasang yang namanya elektronik ERP, road pricing, bagi orang yang mampu. Tentunya konsekuensinya kalau mau naik kendaraan pribadi, monggo aja, mau naik satu orang bawa 10 mobil nggak apa-apa, bayar. Tetapi bagi warga yang tidak mampu, termasuk dalam 15 golongan atau termasuk warga yang mampu pun, tetapi dalam 15 golongan gratis. Selain untuk membenahi sistem transportasi, hasil atau pendapatan dari dua rencana itu akan digunakan untuk membiayai subsidi transportasi gratis kepada 15 golongan masyarakat. Ya, Jakarta membutuhkan suntikan dana tak sedikit untuk menutupi kebutuhan subsidi program unggulan gubernur yang kini tengah digenjot itu. Lantas bagaimana suara masyarakat atas rencana Gubernur Jakarta itu? Saya pikir ini program yang bagus ya, karena untuk menekan angka macet juga di Jakarta. Jadi dari mereka yang tadi menggunakan mobil pribadi atau transportasi pribadi, dengan adanya program kenaikan parkir ini kan mereka agak, ternyata berparkir mahal, jadi mungkin bisa dialihkan ke menggunakan transportasi umum. Saya pikir saya sangat setuju sih. Sepakat dengan kebijakan itu, karena dengan itu kan bisa disubsidi ya. Untuk pengguna transportasi umum, karena pasti volume pengguna transportasi umum mungkin bisa jadi meningkat kan, tinggal ditambah aja kapasitasnya seperti apa, bagaimana. Bagi saya harus ada kesepakatan dari seluruh masyarakat DKI kalau memang itu demikian, tapi pasti rata-rata
pengguna kendaraan pribadi terus tentu pasti tidak sepakat ya, karena otomatis kan kebutuhannya jauh lebih besar lagi untuk seharian. Kan tetapi kalau digunakan untuk subsidi kendaraan, ya perlu pengawasan dari seluruh masyarakat. Apakah anggaran itu betul-betul akan dipergunakan sebaik-baiknya sih? Jajaran anggota Dewan di Jakarta mengatakan tak akan menghalangi setiap kebijakan gubernur yang ditujukan untuk mengatasi masalah transportasi serta kemacetan yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun. Termasuk menaikkan tarif parkir serta jalan berbayar yang sebenarnya telah lama dikaji itu. Namun, Wakil Rakyat di Gedung Parlemen Jakarta itu juga mengingatkan, terutama mengenai rencana kenaikan tarif parkir. Kenaikan tarif parkir harus disertai penerapan sistem yang terkontrol. Jangan sampai tambahan uang yang semestinya mengalir ke kas Pemprov Jakarta justru melayang entah kemana. Tentu ada sistem yang dibangun nanti, jadi kebocoran-kebocoran terhadap parkir juga bisa diminimalisir. Karena biar bagaimanapun selama ini sudah menjadi rahasia umum, ya, parkir kita kan banyak tidak bisa masuk kepada Pemprov, hanya sisa serpihan restribusi itu aja yang bisa masuk. Nah, dengan cara ini saya pikir kita harus dukung itu, karena orang-orang kita anggap yang kena parkir kan orang yang punya mobil, punya ini, maka mereka juga akan patut ya dikutip restribusinya karena menggunakan parkir segala macam yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, menurut kalkulasi, retribusi parkir merupakan sumber pendapatan daerah yang tinggi untuk Jakarta. Namun sayang, rupiah yang disetor selama ini sepertinya masih jauh dari yang semestinya. Khusus Jakarta, ini potensi parkir tepi jalan cukup besar. Sementara pengelolaan parkir itu pendapatannya, kalau kami lihat datanya, tidak sampai dengan 100 miliar per tahun. Padahal kalau dihitung, ya tahun 2012 itu sudah lebih dari 1 triliun. Sekarang dengan jumlah kendaraan makin banyak, diperkirakan sudah bisa mencapai 4 triliun per tahun. Nah, ini kan potensi yang bisa digunakan untuk memberikan penambahan subsidi untuk angkutan umum. Apalagi angkutan umum di Jakarta sudah berkembang menjadi merambah wilayah mitranya atau wilayah penyangganya. Oleh sebab itu perlu pengelolaan parkir tepi jalan secara profesional. Artinya semua parkir-parkir tepi jalan itu dikelola oleh Pemprov DKI. Kebijakan menaikkan tarif parkir dan penerapan ERP atau jalan berbayar bukanlah ide baru. Menaikkan tarif parkir selalu menjadi pilihan yang diambil karena paling mudah untuk diimplementasikan. Berbeda dengan rencana penerapan jalan berbayar yang telah digaungkan sejak 20 tahun lalu. Namun sayangnya hingga kini belum juga terlaksana.